bermula dari temuan dan diselamatkannya 2 ABK kapal Lusing View itu kita mengamankan korban. Jadi hakikat daripada penyelamatan ini adalah untuk kita memberikan titik terang terhadap pengungkapan yang diduga adanya tindak pidana perdagangan manusia. Korban berasal dari Sumbawa dan dari Pematang Siantar atas nama Andri dan Revinaldi. Korban selama dalam proses di tengah laut itu dilakukan adanya penyiksaan secara fisik dan psikis, diawasi oleh ada beberapa orang algojo, kemudian mencari ikan yang sudah ditentukan dengan berat-berat tertentu, sebagaimana contoh umpamanya ikan hiu, terus ikan-ikan yang untuk konsumsi dan diperdagangkan. Pemaksaan terhadap kegiatan mencari ikan ini itu juga sering dialami adanya siksaan terhadap korban ABK. Dari hal tersebut, 2 ABK kita ini nggak tahan. Nah, perlu diketahui bersama bahwa yang ada di kapal tersebut itu ada 12 ABK. Memang mereka mau lari kemana, namanya sudah di tengah laut. Akhirnya mereka merencanakan siapa yang berani untuk menyelamatkan mereka di kapal itu di tengah laut yang luas, ya, di Laut Cina itu siapa. Akhirnya 2 lah yang berani, yang korban ini yang sudah kita selamatkan ini. Itu mereka menyusun bersama-sama. Antara lain sudah mempersiapkan melindungi handphonenya dengan kantung plastik, ya kan? Terus dokumen-dokumen yang penting di bawah kantung plastik dan lain sebagainya. Pada saat sudah mulai gelap, mereka saat mencari ikan, ya, sudah mulai operasionalnya, dibantu dengan 10 teman-temannya ini dengan menjaga situasi supaya algojonya lengah. Akhirnya pada saat sudah waktunya bisa untuk melarikan diri, 2 ABK tersebut terjun ke laut. Namun sebelum terjun ke laut, itu 2 ABK itu sudah lihat adanya petunjuk GPS navigasi. Jadi ada gambar hanya sekedar peta. Jadi di sebelah barat daya itu ada tulisan Pulau Karimun. Dia melihat ini masih dalam jangkauan dia mampu untuk berenang. Jadi pada saat sudah mendekati pulau itu, perairan Pulauan Karimun, dia melompat bersama-sama, kemudian sempat hampir mau dikejar, tapi karena posisi kapal itu sudah semakin menjauh, jadi korban tersebut semakin menjauh dari kapal dan akhirnya berenang sampai ke Pulau Karimun, Laut Pulau Karimun. Kemudian juga ditemukan oleh nelayan pada pukul 03.00. Itu pun perjalanannya itu memakan waktu, dia berenang sudah hampir terapung-apung 7 jam. 7 jam terapung-apung dengan mengandalkan life jacket. Life jacket itu kan ada batas timingnya itu, kalau nggak salah sampai 3 jam. Jadi life jacket, kemudian oksigen, di situ ada oksigen dan sebagainya. Sudah habis, masih sisa 4 jam, dia gunakan untuk berenang. Sampai berenang, akhirnya sampai batas kemampuan dia berenang, dia sudah pasrah itu, 2 anak itu. Dan terapung kurang lebih hampir 2 jam terapung. Ngikutin arus. Baru akhirnya jam 3 pagi kurang lebih, itu tangannya tersangkut jaring nelayan pada saat ditarik oleh nelayan, akhirnya anak tersebut bisa diselamatkan. Walaupun dalam perjalanan itu mereka menemukan macam-macam seperti ikan hiu, mereka sudah pasrah. Itu kita selamatkan, ya baru kita bawa ke
Satpol Air. Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, begitu kita sebenarnya pada saat kita penyelamatan itu kita tidak serta-merta untuk meminta keterangan dari dua ABK ini karena mereka itu kan masih trauma, kondisinya lemah, terus masih berhalusinasi ya karena secara kejiwaan dia dalam tekanan 7 jam di tengah laut, kondisi sudah lemah. Jadi kami memberikan waktu kurang lebih 3 hari lah untuk mengembalikan secara psikologis kondisi anak tersebut. Gitu. Pada saat itu juga dari kedua hal tersebut yang sudah kita lakukan 2 hari yang lalu, ya, terhitung dari kita wawancara ini, korban sudah kembali kepada posisinya semula, sudah sadar dan mau memberikan keterangan. Nah dari situ kita dengan keterbatasan barang bukti yang ada sama si anak tersebut, ABK ya, 2 ABK itu kita memaksimalkan, kita pelan-pelan mengulang kembali, baru tersebutlah ada nama saudara SP itu sebagai oknum yang membuatkan beberapa dokumen, ya, membuatkan beberapa berkas-berkas yang diduga palsu untuk digunakan oleh si korban ini. Gitu. Setelah mendapatkan informasi, kita dapatkan bahwa posisinya si SP ini ada di wilayah Jawa Barat. Ya, kita lakukan penangkapan pada pukul 02.30, kurang lebih setengah 3 pagi tadi malam, ya, hari Kamis ya, Kamis tanggal 11 Juni 2020. Dan sekarang kita masih melakukan pengembangan dari hasil pengakuan SP yang sudah kami tangkap tadi pagi subuh. Dia ada beberapa teman, 2 orang yang diakuinya sekarang berada di luar kota dan sedang dalam pengejaran oleh tim Subdit 4 Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri.